Perlu tidak ada suatu evaluasi dari lembaga pengusul terhadap kinerja dari hakim MK yang mereka ajukan, yang mereka dorong begitu, dan evaluasi itu berujung pada diganti atau tidaknya hakim itu. Perlu tidak evaluasi yang berujung pada penggantian atau tidaknya itu, menurut Anda? Ya, saya kira secara periodik, kalau kekuasaan diberikan kepada suatu jabatan atau orang, dia harus bisa diperiksa, dia bisa diaudit, dan dia juga harus memberikan akuntabilitas. Kalau dia performnya sangat buruk, memang itu bisa diberhentikan atau tidak diperpanjang. Tetapi siapa yang melakukan evaluasi ini menjadi persoalan. Kalau masih lembaga pengusul, disinilah faktor kepentingan, faktor like and dislike akan berpengaruh yang justru bertentangan secara diametral dengan konsep independensi yang kita inginkan. Itulah yang kita katakan juga bahwa seharusnya revisi Undang-Undang MK kalau mau dilakukan dengan satu naskah akademik, sekaligus kita melakukan konsolidasi dari kekuasaan kehakiman menyeluruh. Karena apa yang terjadi sekarang, organ konstitusi seperti Komisi Yudisial yang sudah begitu besar dan organ yang tinggi, dengan pelaksanaan kekuasaannya belum dapat dilakukan dengan serasi dengan baik dengan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Inilah sebenarnya yang harus kita sepakati. Seandainya ada evaluasi dengan satu metode yang dipikirkan dengan baik, dengan mencoba mencari bagaimana perbandingannya di negara lain, itu sangat kita butuhkan supaya hakim itu tetap senantiasa setia kepada tugasnya dan bisa kita lihat tidak terlalu jauh melenceng. Di tiap tahun ada evaluasinya, tetapi bukanlah lembaga pengusul. Ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, ketika bukan lembaga pengusul yang menurut Anda sebaiknya melakukan evaluasi itu, lantas siapa, Prof, menurut Anda? Ya. Di dalam konsep yang kita pelajari di negara lain, Komisi Yudisial bisa melakukan apa yang dikatakan melalui monitoring evaluasi dengan membentuk tim pengamat yang mengobservasi cara kerja mereka dan dalam keadaan tertentu membentuk tim audit untuk memeriksa apakah putusan-putusan mereka itu menyalahi konstitusi atau tidak. Seperti misalnya putusan nomor 90 yang lalu, dengan mudah kita akan memberikan suatu sikap kalau kita melakukan audit dengan menyusun suatu checklist konstitusi, apakah itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Nah, itu tim yang seperti itu biasanya dibentuk oleh apa yang dikatakan otoritas Komisi Yudisial dengan merekrut banyak orang di luar itu, dari akademika, dari mantan-mantan dan lain sebagainya. Dan itu merupakan suatu harapan ada objektivitas yang akan terjadi dalam hal itu. Jadi kalau tiap hari tidak ada kepastian hukum seperti ini yang mengusulkan mengevaluasi, inilah yang justru berbahaya dalam soal independensi yang membutuhkan mereka itu akan diperpanjang, meminta sesuatu sikap yang kompromistis. Bertentangan sekali dengan. Berarti yang Anda takutkan kalau yang mengevaluasi adalah lembaga pengusul, kemudian kalau tidak puas bisa diganti, dikhawatirkan ada kompromi, ada transaksi begitu di baliknya? Pasti. Ya, saya kira inilah yang kita khawatirkan dan terjadi di mana-mana. Itu merupakan satu ukuran. Jadi bukan hanya masalah Indonesia saja bahwa dia diusulkan itu ya, tapi siapa yang mengevaluasi? Tetapi kemudian siapa yang memberhentikan? Jadi ini juga ada konsep, misalnya pengawasan itu bisa dengan melalui pengawasan itu kemudian ada model impeachment yang bisa dilakukan kalau betul-betul melanggar. Jadi ukuran-ukuran seperti ini yang dikenal di dalam praktek di dunia, itulah yang seharusnya yang bisa kita adopsi supaya kita jangan lain sendiri. Karena masalah konstitusi secara universal sudah menerima konsep-konsep yang sama. Saya minta pendapat ke Bang Lusius. Menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Marwarar barusan ini, Bang Lusius, pasal 23A yang mengatur soal direvisi Undang-Undang MK ya. 10 tahun, 5 tahun dievaluasi, kalau tidak perform diganti begitu. Berarti dalam tanda kutip hakim yang dipilih oleh lembaga pengusul ini dalam tanda kutip sekali lagi harus mengabdi pada yang mengusulkan. Ya, saya kira itu yang akan terjadi gitu ya. Suka atau tidak, tapi bunyi pasal itu menghendaki hakim yang kemudian terpilih dan menjadi hakim konstitusi
harus selalu melayani kepentingan dari mereka yang memilih gitu ya, mereka yang mengusulkan. Betul. Karena pada waktunya itulah yang kemudian akan jadi bahan pertimbangan para pengusul untuk menentukan apakah perlu melanjutkan hakim itu sampai 10 tahun atau tidak gitu ya. Karena kan kita tidak tahu juga apa saja parameter yang kemudian akan digunakan oleh para pengusul ini untuk menggantikan atau meneruskan hakim ini saat mengevaluasi setelah 5 tahun. Yang jelas kita tahu betul pernah terjadi sebelum undang-undang ini disahkan gitu ya. Bahkan DPR sudah mempraktekkan bisa memberhentikan dan mengganti hakim konstitusi gitu ya. Jadi ini peristiwa Hakim Aswanto ini ya. Hakim Aswanto. Jadi sebenarnya yang sekarang ini mau mengundangkan saja apa yang sudah pernah dilakukan oleh Komisi 3 gitu ya. Jadi praktek yang saya kira waktu itu juga sudah dikritik oleh banyak kalangan gitu ya. Tapi ternyata mereka merasa wah kritik ini toh berakhir hilang begitu saja di ruang publik. Kenapa kemudian kita tidak jadikan itu dalam satu pasal aja Aturan di aja undang. sekalian ya. Betul. Jadi saya kira sih itu praktek-praktek yang saya kira lebih banyak juga dilakukan oleh DPR sekarang. Kepada KPU yang adalah lembaga independen juga mereka coba mengintervensi kerjanya dengan kemudian meminta semua peraturan yang dibuat oleh KPU itu harus dikonsultasikan Komisi 2. Begitu juga MK gitu ya. Meminta agar setiap 5 tahun nanti akan dievaluasi. Jadi sepertinya DPR ini selalu mencari celah bagaimana memastikan pejabat-pejabat yang mereka pilih gitu ya dan dibentuk berdasarkan undang-undang itu selalu bisa dikontrol melalui undang-undang yang mereka buat. Gitu ya. Tapi kalau dievaluasi oleh lembaga pengusul, kalau memang misalkan perform kan bisa lanjut aja Bang Lusius. Itu dia persoalannya itu kan ini lembaga politik DPR ini gitu ya yang akan menjabat saat 5 tahun setelah hakim MK ini menjabat bisa jadi sudah DPR baru gitu ya orang-orang baru gitu ya. Lalu parameter apa di undang-undang itu mestinya juga harus dikatakan nanti apa saja yang kemudian akan dievaluasi gitu ya. Lalu performa macam apa yang kemudian bisa membuat keputusan akhirnya itu hakim konstitusi itu tidak dilanjutkan hingga 10 tahun gitu. Kalau tidak ada parameter yang jelas dalam undang-undangnya itu pada waktunya nanti akan diserahkan pada suka dan tidak sukanya para pengevaluasi gitu ya. Dan saya kira ya. Betul dan saya kira mereka akan atau intensi mereka itu seperti itu gitu ya.